Pemilu 2024 di Indonesia, yang diadakan pada 14 Februari 2024, telah menghasilkan Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang dalam pemilihan presiden. Prabowo meraih lebih dari 96,2 juta suara, jumlah tertinggi yang pernah diterima oleh seorang kandidat dalam pemilu demokratis di Indonesia. Ia mengalahkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, yang masing-masing mendapatkan sekitar 40,9 juta dan 27 juta suara. Namun, kali ini kita tidak akan membahas pemilu yang telah selesai di Indonesia. Sebaliknya, kita akan membahas bagaimana Donald Trump memenangkan pemilu 2016 dengan bantuan teknologi. Cambridge Analytica adalah perusahaan konsultan politik yang menggunakan data pribadi secara masif untuk memengaruhi perilaku pemilih. Dalam pemilu Amerika Serikat 2016, Cambridge Analytica memainkan peran penting dalam kampanye Donald Trump dengan memanfaatkan data mining, analisis data psikografis, dan mikro-targeting untuk menargetkan iklan politik secara sangat spesifik kepada pemilih. Taktik yang digunakan Cambridge Analytica menimbulkan banyak kritik dan kekhawatiran tentang bagaimana data pribadi digunakan dalam konteks politik. Metode ini dianggap merusak integritas demokrasi, karena memanfaatkan informasi pribadi tanpa persetujuan dan menggunakan algoritma untuk memanipulasi perilaku pemilih secara halus. Namun, ada perdebatan tentang seberapa besar pengaruh langsung Cambridge Analytica terhadap hasil pemilu. Meski begitu, tidak dapat disangkal bahwa pemanfaatan data besar atau big data dan mikro-targeting memainkan peran penting dalam keberhasilan kampanye Trump di 2016. Keseluruhan, Cambridge Analytica memanfaatkan celah dalam regulasi data untuk membantu kampanye Trump menargetkan pemilih dengan cara yang sangat spesifik. Dan itu menjadi salah satu contoh paling signifikan tentang bagaimana data-driven campaign bisa mempengaruhi hasil pemilu. Donald Trump menggunakan mikro-targeting di media sosial, terutama di Facebook, untuk menyerang Hillary Clinton selama kampanye pemilu 2016. Taktik ini melibatkan pengiriman pesan politik yang sangat terarah kepada segmen pemilih tertentu berdasarkan data pribadi dan profil psikografis mereka. Tim kampanye Trump memanfaatkan iklan berbayar di Facebook dan platform lainnya untuk menargetkan pemilih dengan pesan negatif tentang Hillary Clinton. Iklan-iklan ini seringkali menyebarkan narasi tertentu. Melalui kerjasama dengan Cambridge Analytica, kampanye Trump menggunakan data yang diperoleh untuk membuat profil psikografis dari pemilih yang ditargetkan. Dengan informasi ini, mereka menyusun konten politik yang disesuaikan dengan ketakutan, emosi, atau nilai-nilai yang relevan dengan masing-masing kelompok pemilih. Salah satu aspek kontroversial dari kampanye Trump adalah strategi voter suppression, di mana iklan mikro-targeting digunakan untuk mencegah orang memilih. Misalnya, ada laporan bahwa iklan-iklan yang menargetkan pemilih Afrika Amerika sengaja dibuat untuk menurunkan partisipasi pemilih di kelompok tersebut, dengan menyebarkan pesan-pesan yang menyoroti komentar atau kebijakan Clinton yang mungkin dianggap tidak menguntungkan bagi komunitas tersebut. Ini sering dilakukan dengan menyebarkan konten negatif atau manipulatif yang bertujuan untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap Clinton. Trump secara rutin menyerang Clinton di media sosial, terutama Twitter, dengan komentar-komentar yang provokatif dan emosional. Selain itu, tim kampanyenya menggunakan iklan politik yang sengaja dirancang untuk memicu respons emosional, seperti rasa takut, kemarahan, atau ketidakpercayaan. Contoh khas adalah penggunaan iklan tentang imigrasi yang mengaitkan kebijakan Clinton dengan peningkatan kriminalitas dan bahaya keamanan nasional, yang ditargetkan kepada pemilih yang sensitif terhadap isu ini. Pemanfaatan berita palsu dan teori konspirasi. Selain melalui iklan resmi, kampanye Trump juga diuntungkan oleh penyebaran berita palsu, fake news, dan teori konspirasi yang menargetkan Hillary Clinton. Berita-berita palsu ini seringkali disebarluaskan melalui media sosial, menjangkau pemilih yang rentan terhadap narasi semacam ini. Salah satu contoh yang terkenal adalah teori konspirasi, Pizzagate, yang menuduh Clinton terlibat dalam jaringan perdagangan anak,
meskipun tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti. Why aren't I 50 points ahead, you might ask? Pada beberapa titik kampanye, Trump dan timnya mempertanyakan kesehatan fisik Hillary Clinton. Namun, berita palsu ini tetap menyebar luas di media sosial, memperburuk citra Clinton di mata publik. Trump secara efektif menargetkan kelemahan politik dan pribadi Clinton, memanfaatkan berbagai skandal untuk membangun narasi negatif yang kuat tentang dirinya. Serangan pribadi digunakan untuk merusak karakter Clinton di mata masyarakat. Trump secara terbuka menuduh Clinton sebagai pembohong dan manipulator yang menurutnya tidak memiliki integritas moral dan tidak layak memimpin negara. Serangan-serangan ini berfokus pada isu-isu integritas pribadi dan skandal, dengan tujuan menggambarkan Trump sebagai kandidat yang lebih otentik dan dapat dipercaya. Let me just mention briefly one threat in particular that should concern all Americans, Democrats, Republicans, and independents alike, especially those who serve in our Congress. The epidemic of malicious fake news and false propaganda that flooded social media over the past year. Clinton diserang habis-habisan di berbagai platform media sosial. Tim kampanye Trump memiliki strategi khusus untuk memperburuk citra Clinton di mata para pemilih. Sementara Clinton lebih fokus pada kampanye terbuka, menyampaikan janji-janji politik serta visi misinya sebagai calon presiden, Trump secara agresif berupaya merusak reputasi Clinton di hadapan publik. Ini merupakan serangan yang terorganisir dan konsisten, dilakukan oleh tim Trump untuk mengubah persepsi pemilih tentang Clinton. Sungguh strategi yang sangat cerdik. Saya rasa tim kampanye Clinton belum sepenuhnya siap menghadapi ini, di mana Trump menggunakan teknologi dan media sosial sebagai senjata utamanya. Trump dan timnya sangat menyadari bahwa teknologi dan algoritma media sosial dapat memengaruhi opini publik dengan cepat dan dalam skala besar. Sementara lawan politiknya lebih berfokus pada kampanye tradisional, tim Trump dengan cerdik menggunakan data digital dan psikografis untuk memenangkan hati para pemilih. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kampanye politik modern telah bergeser secara signifikan ke ranah digital, di mana teknologi menjadi elemen penting dalam strategi kemenangan. Donald Trump menghabiskan sekitar 5,9 juta dolar atau sekitar 89 miliar rupiah untuk layanan dari Cambridge Analytica selama kampanye pemilu presiden 2016. Cambridge Analytica, sebuah perusahaan analisis data politik, disewa oleh tim kampanye Trump untuk membantu dalam strategi micro-targeting yang melibatkan penggunaan data pemilih guna menyusun pesan politik yang disesuaikan dengan kelompok-kelompok pemilih tertentu. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun kampanye Trump bekerja sama dengan Cambridge Analytica, ada berbagai komponen lain dari kampanye digital Trump yang juga berkontribusi pada kemenangan dalam pemilu, termasuk peran besar yang dimainkan oleh media sosial seperti Facebook dan Twitter. Selain itu, Trump juga dikenal sebagai sosok yang cerdik, pintar, dan mengesankan. Tidak bisa dipungkiri, dia adalah salah satu kandidat paling menonjol yang dimiliki Amerika saat ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update tren teknologi terbaru. Kalau kamu punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tetap update dengan teknologi agar selalu selangkah lebih maju.